Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.9. Aksi nyata berupa jurnal modul 1.3. Visi guru penggerak. Saya adalah Yuni Sulistiawati, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Dalam penyampaian tugas dari aksi nyata modul 1.3 adalah berupa jurnal yang saya buat dalam bentuk video. Yang pertama adalah latar belakang tentang situasi yang dihadapi oleh calon guru penggerak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berinovasi, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan memberikan kemerdekaan bagi peserta didik untuk berbuat dan berubah sesuai dengan alam dan zaman yang dilaluinya. Proses belajar yang sering melibatkan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik. Belajar bukan sekedar menerima informasi dari orang lain, tetapi belajar sesungguhnya memerlukan motivasi yang tinggi dan suasana yang mendukung proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah proses di mana peserta didik terlibat langsung dalam melakukan aktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, proses belajar dapat memberikan kenyamanan dan kemerdekaan bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mengenali diri dan kebutuhannya dalam belajar. Untuk mendukung proses tersebut, inquiry apresiatif melalui tahapan bagja merupakan salah satu model yang cocok untuk diterapkan di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Selain itu, inquiry apresiatif sebuah paradigma, sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif, pendidikan positif, dan pendekatan berbasis kekuatan. Sedangkan Bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Antara inquiry apresiatif dan Bagja sama-sama mempunyai peranan yang penting, yaitu menciptakan sebuah model manajemen perubahan yang menentukan arah sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Selanjutnya B. Deskripsi tentang aksi nyata yang dilakukan dan alasan melakukannya. Aksi nyata yang dilakukan adalah menerapkan model inquiry apresiatif melalui tahapan bagja untuk mewujudkan visi sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Alasannya adalah antara inquiry dan bagja sama-sama mempunyai peranan penting dalam menciptakan manajemen perubahan. Adapun visi yang ingin saya wujudkan adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dalam menyampaikan pendapat. Adapun tahapan proses inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yaitu yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan inquiry apresiatif mengacu pada langkah-langkah tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama.
Pada tahap ini, menemukan apa yang ingin Anda selidiki menjadi bentuk pertanyaan. Buatlah pertanyaan utama yang akan menentukan arah, investigasi, kekuatan atau potensi atau peluang. B. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, melibatkan multi unsur dalam bentuk diskusi kelompok kecil ataupun besar. C adalah gali mimpi. Pada tahapan ini menyusun deskriptif kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, baik kapan, di mana, dan siapa saja. Selanjutnya D. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Yang terakhir adalah E. Atur eksekusi. Pada tahap ini menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inilah dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan bimbingan dengan pendampingan individu oleh pengajar praktik. Yang keempat, membuat pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan bagja. Kemudian yang kelima ini adalah berada di dalam kelas, di mana siswa belajar dalam kelas. Yang keenam adalah siswa berusaha mengungkapkan pendapat atau idenya secara lisan. Dan yang ketujuh, siswa putra di sini menunjukkan penyampaian ide atau gagasannya masih dalam bentuk tulisan dan disampaikannya di depan kelas. Dan yang kedelapan pun sama, penyampaian ide atau gagasan yang disampaikan dengan cara membaca. Karena ini masih kelas 2, masih belum hafal untuk menyampaikan ide atau gagasan secara langsung. Selanjutnya adalah hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dapat memberikan hasil yang positif dan memuaskan dalam perumusan visi sekolah. Karena dalam merumuskan visi sekolah tersebut melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, termasuk pemangku kepentingan. Selanjutnya D. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Pembelajaran yang didapat dari inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, kegagalan. Kegagalan dari inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yaitu terdapat kesulitan dalam masalah merangkul pihak yang terkait, karena masing-masing punya kepentingan pribadi, sehingga untuk menemukan waktu yang tepat untuk bersama-sama merumuskan visi sekolah selalu tertunda. Yang kedua adalah keberhasilan. Keberhasilan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yaitu bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, inquiry apresiatif mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi menjadi tidak relevan, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan yang dimiliki dengan satu tujuan, yaitu mengatasi kelemahan. Dan yang terakhir adalah rencana perbaikan di masa yang akan datang. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang adalah lebih mengutamakan komunikasi dengan pihak terkait untuk membuat suatu kesepakatan dalam pertemuan tahunan untuk merumuskan visi sekolah yang sudah dibuat jika masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam visi yang telah ada sebelumnya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam bentuk jurnal modul 1.3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.